Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi dengan saya Bu Isna. Pada hari ini adalah pelajaran bahasa pertemuan kita yang kedua. Nah, anak-anak, sebelum materi kita mulai, Bu Isna terima kasih mengucapkan pada kalian yang telah mengerjakan tugas pertama kemarin. Nah, untuk hari ini Bu Isna akan memberikan materi. Kalau kemarin kalian sudah melihat video tentang teks laporan percobaan dan kalian juga sudah melihat dengan seksama isi dari video tersebut dan juga sudah melakukan tanggapan dan komentar yang sudah dikirim. Nah, hari ini Bu Isna akan memberikan materi tentang teks laporan percobaan. Pada materi yang pertama yaitu bab 1 teks laporan percobaan. Nah, nanti yang akan kalian pelajari yang pertama adalah A. Pengertian, ciri-ciri dan informasi dalam teks laporan percobaan. B. Simpulan informasi dalam teks laporan percobaan. C. Struktur, sistematika dan kaidah kebahasaan teks laporan percobaan. Dan D. Penyusunan teks laporan percobaan. Nah, yang A. Pengertian, ciri-ciri dan informasi dalam teks laporan percobaan. Ya, nanti yang dibahas ada pengertian, ada ciri-ciri, ada informasi teks laporan percobaan. Nah, apa sih itu pengertian dari teks laporan percobaan? Teks laporan percobaan atau eksperimen merupakan teks berisi paparan data secara terperinci hasil dari praktik, pengamatan, dan penelitian. Nah, ini seperti ini ya. Kemarin kalau kalian melihat di video YouTube, itu kan dicontohkan ada eksperimen. Misalnya, kalau kalian melakukan eksperimen pengamatan tentang corona ya yang ada di sekitar kita. Corona di Indonesia terutama di wilayah kita di Kediri. Nah, kalian melakukan pengamatan bagaimana sih corona yang terjadi di Kediri? Mulai dari penyebabnya, gejalanya, siapa saja yang mudah terserang, siapa saja, terus berapa jumlah yang sudah terkena COVID, kemudian apa tindakan pemerintah Kabupaten Kediri. Nah, bagi orang yang terkena itu bagaimana, apakah sembuh, apakah tidak sembuh. Nah, itu kita melakukan pengamatan. Pengamatannya bisa melalui sekitar kita, ada yang bisa melalui televisi, radio, atau informasi-informasi di Facebook, Instagram, atau lainnya juga bisa. Itu ya, itu tadi teks laporan percobaan, yaitu bisa melalui eksperimen, bisa melalui pengamatan, dan atau penelitian. Nah, kemudian ciri-ciri teks laporan percobaan. Ciri-ciri teks laporan percobaan di sini ada beberapa. Yang pertama, teks laporan percobaan disusun berdasarkan hasil percobaan, pengamatan, atau penilaian disertai pemecahannya. Nah, yang kedua, pembahasan masalah teks laporan percobaan dikemukakan secara objektif. Apa itu objektif? Objektif itu sesuai fakta ya, berdasarkan fakta apa adanya, realitas dan kebenarannya dapat diuji. Misal, saat ini tidak hujan. Apakah itu benar tidak hujan? Ya, benar, bisa diuji tidak hujan. Berarti itu faktanya benar. Nah, kemudian ciri yang ketiga, teks laporan percobaan disusun berdasarkan struktur isi teks secara runtut dan sistematik. Kalau kita membuat laporan itu disusun secara sistematik, artinya mulai dari bab 1, bab 2, bab 3. Nah, di dalam bab 1 itu ada latar belakang, ada tujuan, ada masalah, ada pembahasan. Nah, itu ya, itu artinya sistematik. Ciri yang keempat, teks laporan percobaan menggunakan bahasa ilmiah, baku, jelas. Nah, dalam menyusun laporan kita harus menggunakan bahasa baku. Tidak boleh bahasa yang berbelit-belit, tidak boleh bahasa yang bertele-tele yang tidak mudah dimengerti. Jadi kita harus komunikatif bahasanya ya. Ciri berikutnya, teks laporan percobaan ditulis dengan data lengkap sebagai pendukung laporan.
Berikutnya, teks laporan percobaan dibuat menarik dan interaktif. Apa itu interaktif? Interaktif yaitu bisa dipahami orang lain, terjadi komunikasi antara orang lain. Nah, itu namanya komunikatif. Berikut yang terakhir, cirinya teks laporan percobaan menuntaskan masalah. Nah, artinya apa? Begini, kalau kalian melakukan penelitian, misalnya meneliti siswa yang nakal, nah itu kita harus memberikan solusi, dan teks laporan tersebut harus bisa memecahkan masalah. Nah, kalau tadi masalah tentang anak nakal, maka ya berarti nanti di akhir harus ada penyelesaian masalah tersebut. Nah, sampai di sini dulu saya dijeda, kemudian saya lanjutkan lagi, yaitu tentang informasi dalam teks laporan percobaan. Informasi dalam teks laporan percobaan itu meliputi ada 5W1H. Yang pertama what, who, why, when, where, how. What, apa maksudnya? Apa di sini bisa judulnya apa, objek percobaannya apa, alat yang digunakan apa. Nah, itu ya judul, misal pengamatan kenakalan siswa SMP Negeri 2 Ngadulwih. Nah, atau perilaku yang tidak baik siswa SMP Negeri 2 Ngadulwih. Itu apa judul. Kemudian siapa pelakunya? Siswa yang termasuk dalam kategori nakal. Nakal itu apa? Bolosan mungkin, tidak pernah mengerjakan tugas, mengganggu teman, berani dengan guru. Nah, itu ya. Kemudian why, mengapa laporan itu dibuat, ya, untuk apa, tujuannya apa, untuk siapa nanti. Nah, kemudian waktu, when, kapan percobaan itu dilakukan, kapan kita melakukan pengamatan itu. Nah, itu ya. Yang kemudian where, di mana tempat percobaan, di mana kita melakukan percobaan itu, misalnya di SMP 2 Ngadulwih. Nah, how, bagaimana langkah percobaan itu? Yang pertama misalnya dengan mengamati teman-temanmu yang nakal yang ada di sekitarmu. Yang langkah berikutnya dengan memberi peringatan atau dengan memberi hukuman, nah, dan seterusnya. Itu ya. Ini tadi yang A. Kita lanjut yang B. Yang B adalah simpulan informasi dalam teks laporan percobaan. Di dalam membuat laporan teks percobaan, kita di akhir sebelumnya menentukan informasi dalam teks laporan. Informasi itu apa saja? Mulai dari siapa saja yang nakal, di mana kenakalannya itu apa saja, di mana dia nakal. Kemudian bagaimana dia bisa seperti itu. Nah, di akhir nanti kita harus menyimpulkan kesimpulan kenapa dia nakal, terus bagaimana solusinya, nanti disimpulkan di situ, ya. Yang berikutnya menentukan informasi dalam teks laporan percobaan yang itu tadi. Mulai dari ini urutannya ada judul, ada objek, ada alat apa saja, mengapa percobaan itu dilakukan, siapa. Nah, itu ya. Ini ada alurnya sendiri, nanti bisa kalian perhatikan alurnya. Dalam menyimpulkan informasi laporan percobaan, nanti ada 4 langkah. Yang pertama, bacalah dengan seksama laporan percobaan tersebut. Yang kedua, catat setiap informasi yang terdapat dalam laporan percobaan tersebut. Ingat unsur 5W1H. Yang ketiga, berdasarkan informasi tersebut, simpulkan informasi dari laporan percobaan tersebut. Yang keempat, pilihlah kosakata, kata baku, dan susun dengan gaya kalimatmu sendiri. Ingat, tetap menggunakan kalimat efektif dan kosakata yang benar, baku. Nah, kemudian yang C, kita lanjut C. Yang C, struktur, sistematika, dan kaidah kebacaan teks laporan percobaan. Nah, di sini ada niat struktur teks laporan percobaan, ada umum, klasifikasi, pernyataan, dan uraian. Nah, untuk sistematikanya sendiri ada 10.
Yang pertama judul. Kalau kita membuat laporan teks percobaan, yang pertama judul, yang kedua adalah objek, yang ketiga adalah pelaku percobaan, yang keempat tempat dan waktu percobaan, 5 tujuan, 6 bahan alat, 7 langkah, 8 hasil laporan percobaan, 9 simpulan, 10 daftar pustaka. Nah, dari sini hari ini materi yang saya sampaikan sementara 3 itu dulu. Nanti kalian bisa membaca ulang dengan seksama, mendengarkan